Selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 IPS. Pagi ini mudah-mudahan semuanya kita sehat dan tetap semangat. Minggu-minggu lalu kita sudah membuat video kita tentang KD33, menganalisis ketenaga kerjaan dalam pembangunan Indonesia. Untuk ini, kita akan lanjutkan tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalahnya adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kita semua tahu apa itu angkatan kerja? Orang-orang yang sudah berusia 15 sampai 64 tahun sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kalau kesempatan kerja yaitu apa? Lowongan kerja yang tersedia. Jadi tidak seimbang antara orang yang mencari kerja dengan pekerjaan yang ada. Itulah masalah yang pertama. Masalah yang kedua yaitu mutu tenaga kerja relatif rendah. Kita semua tahu mutu tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap hasil barang dan jasa yang diperoleh. Mutu di sini artinya kualitas. Jadi saat ini hanya sebagian kecil saja angkatan kerja yang ada memiliki keterampilan ataupun keahlian. Jadi banyak tenaga kerja di Indonesia tidak menguasai pengetahuan dan teknologi, sehingga tenaga ahli masih diisi oleh tenaga kerja dari negara lain. Itulah masalah tenaga kerja yang kedua. Yang ketiga masalahnya adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kita semua tahu ya, dan yang belum tahu supaya tahu bahwa penduduk Indonesia hampir 60-70% itu tinggal di Pulau Jawa dan Bali. Selainnya baru tersebar di pulau-pulau lain. Samalah halnya dengan angkatan kerja yang ada. Jadi angkatan kerja itu lebih banyak berada di Pulau Jawa. Makanya di Pulau Jawa banyak pengangguran. Sementara di daerah lain, misalnya di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, itu sumber daya alamnya melimpah tapi belum dikelola atau dimanfaatkan dengan maksimal karena angkatan kerjanya masih ke Pulau Jawa. Yang keempat yaitu upah yang masih rendah. Rendahnya tingkat upah ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan. Terutama upah di sektor pertanian dan industri kecil seperti industri rumahan ya. Dan sektor-sektor informal lainnya. Sektor informal itu misalnya pedagang kaki lima atau yang belum ada merek dagangnya. Itu adalah sektor-sektor informal. Upah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibanding dengan negara-negara lain. Itu mungkin diakibatkan oleh melimpahnya angkatan kerja. Sehingga upah yang rendah menyebabkan produktivitas pun rendah karena keahlian kurang. Itulah masalah yang keempat. Atas masalah-masalah yang terjadi tadi, masalah ketenaga kerjaan tadi, maka pemerintah melakukan cara-cara untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama, membuat undang-undang ketenaga kerjaan. Kita mempelajari bahwa Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003 itu tentang ketenaga kerjaan. Diupayakan bagaimana supaya undang-undang itu pro terhadap tenaga kerja, bukan terhadap pengusaha. Yang kedua, perbaikan mutu pendidikan. Tadi kan bahwa keahlian atau keterampilan untuk penguasaan teknologi masih kurang dimiliki, maka
harus diperbaiki mutu pendidikan, baik kurikulum di tingkat SMK atau di perguruan tinggi. Itu diupayakan harus sesuai dengan yang di lapangan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, perluasan kesempatan kerja. Harus dibuka seluas-luasnya kesempatan kerja, baik oleh pemerintah maupun swasta. Yang keempat, informasi ketenaga kerjaan. Informasi harus disebarluaskan. Semua masyarakat harus tahu di mana yang membutuhkan lapangan kerja. Jadi informasi seluas-luasnya. Kita bicara tentang masalah pengangguran. Pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Berarti di sini belum ada usaha, tapi sudah ada tapi belum dibuka. Atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Itulah kategori yang termasuk ke dalam pengangguran. Sekali lagi, tadi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau tidak mencari karena tidak mendapat pekerjaan, atau tidak mencari tetapi sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Itulah yang termasuk ke dalam pengangguran. Ingat ya, pasti di batas usia kerja. Jadi kalau 14 tahun belum bekerja itu tidak termasuk ke dalam pengangguran karena usianya belum mencapai usia kerja. Pengangguran ini ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka, open unemployment, meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Ataupun ini disebut pengangguran untuk generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah atau tinggi, benar-benar tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran terselubung atau underemployment adalah pekerjaan yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam. Karena tenaga kerja penuh itu jika bekerja 35 sampai 40 jam per minggu. Jadi dia di bawah 35 jam per minggu. Yang berikutnya, jenis pengangguran ini banyak. Ada yang pertama menurut sebab-sebabnya dia menganggur. Yang pertama, pengangguran musiman. Ini disebut pengangguran yang terjadi biasanya di sektor pertanian. Misalnya musim paceklik, di mana banyak petani menganggur karena telah selesai masa panen untuk menunggu masa tanam selanjutnya. Jadi di sela-sela itu dia menganggur. Itulah pengangguran musiman. Yang kedua, pengangguran friksional atau peralihan, yaitu pengangguran karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan. Banyak sekali angkatan kerja yang mau bekerja, itu maksudnya. Atau sudah bekerja tetapi pindah ke pekerjaan lain, tetapi belum mulai bekerja, sehingga belum mendapat tempat pekerjaan. Atau kurang informasi untuk kesempatan kerja. Itu namanya pengangguran friksional. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena terdapat perubahan struktur kehidupan di masyarakat. Misalnya dari struktur agraris menjadi struktur industri. Dulu dia ahli di agraris tetapi tidak ahli di industri. Jadi dia menganggur karena kurang keahlian. Ini yang disebut dengan pengangguran struktural. Yang keempat ya, yang keempat di sini Ibu salah tulis ini. Pengangguran voluntari, yaitu pengangguran karena seseorang sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi secara sukarela tidak mau bekerja.
dengan alasan dia sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Jadi dia tidak cari kerja karena merasa sudah cukup. Itu namanya pengangguran voluntari. Yang berikutnya pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Sekarang banyak seperti itu. Semua tenaga manusia sudah menggunakan tenaga mesin, maka manusianya menganggur. Ini yang disebut dengan pengangguran teknologi. Yang berikutnya pengangguran konjungtur atau siklis. Ini pengangguran karena turunnya kegiatan perekonomian. Misalnya pada masa resesi ekonomi. Atau sekarang ini, masa pandemi. Banyak orang yang di PHK. Karena tidak ada permintaan untuk barang dan jasa. Maka banyak jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mendapat pekerjaan. Ini yang disebut dengan pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis. Apa sih dampak pengangguran? Kalau banyak pengangguran pasti kacau ya. Ini dia. Pendapatan nasional menurun. Apa hubungannya? Pendapatan nasional menurun karena para tenaga kerja tidak menerima upah. Upah atau gaji itu salah satu menghitung pendapatan nasional. Dia tidak menerima, maka pendapatan nasional akan turun. Pendapatan per kapita masyarakat rendah, jelas. Pendapatan per kapita yang besar, itu tandanya negara makmur. Kalau per kapitanya rendah, itu tandanya negara miskin. Kemudian yang ketiga, produktivitas tenaga kerja rendah. Minggu-minggu lalu kita sudah bahas dengan produktivitas. Itu hasil yang dicapai. Sangat rendah. Kenapa? Karena upah rendah. Kenapa kalau upah rendah, pendapatan nasional turun? Investasi dan pembentukan modal pun rendah. Boro-boro menabung untuk menghasilkan kebutuhan pun tidak ada. Itulah makanya investasi dan pembentukan modal rendah. Yang berikut sumber utama kemiskinan. Akan terjadilah lingkaran setan kemiskinan. Kalau miskin apa? Maka kurang gizi. Kurang gizi, bodoh. Bodoh akan teruslah dalam lingkaran kemiskinan. Yang berikutnya berdampak sosial lainnya. Misalnya kriminalitas, banyak perampokan, beban keluarga, atau keresahan sosial lainnya. Inilah dampak dari pengangguran. Oke, untuk menguji kemampuanmu dari materi kita ada 10 soal Ibu sajikan di sini. Contohnya nomor 1, beberapa permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu apa tadi? Ada 4, upah rendah, keterampilan rendah, dan seterusnya. Yang kedua, penduduk tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Atau mempunyai pekerjaan, tapi belum memulai pekerjaan. Itu namanya apa tadi? Oke, nomor 3, pada saat panen, Pak Tony memiliki penghasilan, tetapi saat paceklik, musim tanam belum memulai, maka dia tidak memiliki penghasilan. Maka itu namanya pengangguran apa? Nomor 4, angkatan kerja melimpah, tapi tidak diikuti tersedianya kesempatan kerja, maka akan terjadi apa? Nomor 5, terjadi keresahan di masyarakat, banyak perampokan, pencurian, dan beban keluarga. Ini adalah dampak apa tadi? Untuk nomor 6, turunnya kegiatan perekonomian suatu negara karena resesi atau permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu turun. Itu akan mengakibatkan pengangguran apa? Pengangguran yang terjadi karena seseorang sebenarnya masih mampu bekerja, tapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja. Itu disebut pengangguran apa? Kemudian, pekerja yang bekerja jumlah jamnya rendah atau di bawah 35 jam. Apa tadi namanya? Pengangguran apa? Tersedia lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Disebut apa? Ini pembelajaran minggu-minggu lalu. Nomor 10 juga pelajaran minggu lalu. Mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa disebut apa? Karena usianya sudah di batas usia kerja. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap semangat, jaga kesehatan.